Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Raisa pada pembelajaran daring hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin menanyakan kabar anak-anak terlebih dahulu ya. Apa kabar anak-anak? Iya, kalau Ibu tanya apa kabar, anak-anak jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba Ibu tanya sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah sudah siap pembelajaran kali ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, berdoa akan Ibu pimpin dari sini ya. Coba angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa bisa diberikan kelancaran dan juga kemudahan oleh Allah, dan juga semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan ya, jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu pada kolom komentar di bawah ini. Nah, coba sudah siap belajarnya? Siap, insya Allah siap ya. Semangat. Coba kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ibu pimpin juga dari sini. Tepuk semangat. 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 Nah, alhamdulillah, semoga anak-anak semangat terus ya belajarnya, walaupun dalam keadaan online atau masih belajar online. Nah, anak-anak semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan pada pembelajaran 1, dan muatan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita membahas tentang simbiosis oleh Ibu Rizka. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang air. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan dibahas? Langsung saja anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya, yaitu buku catatan dan juga pensil. Coba siapkan dulu. Udah siap? Langsung saja kita pada pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kali ini. Nah, apa saja sih tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, langsung saja pada pembelajaran yang pertama, yaitu dengan muatan pelajaran IPA. Nah, sekarang Ibu punya gambar nih di bawah ini. Coba anak-anak perhatikan ya, gambar apa sih itu? Coba lihat baik-baik. Dalam gambar itu ada seorang ibu yang bersama anak-anaknya yang sedang menanam pohon. Nah, lalu Ibu punya pertanyaan nih. Nah, coba lihat. Pertanyaannya itu yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Yang kedua, di mana kegiatan itu bisa dilakukan? Yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan itu? Dan yang keempat, apa manfaat dari kegiatan itu? Nah, anak-anak ada yang tahu gak? Gambar yang ada di bawah itu nama kegiatannya apa?
Ya, betul sekali. Kegiatannya yang sedang menanam pohon ya. Nah, nama kegiatan itu adalah reboisasi atau penghijauan. Nah, kira-kira di mana saja sih kita bisa melakukan reboisasi? Ya, jadi kegiatan reboisasi itu bisa dilakukan di sekitar halaman rumah, halaman sekolah, atau di tempat-tempat yang tandus atau yang tidak ada pepohonan. Lalu apa sih tujuan dari kegiatan itu? Ya, tujuan dari kegiatan reboisasi adalah untuk menghijaukan lingkungan dengan pepohonan yang berdaun hijau. Lalu manfaatnya kira-kira anak-anak ada yang tahu? Coba yang belum tahu tanya mamahnya. Ya, Ibu jelaskan ya. Jadi manfaat dari reboisasi itu yang pertama akan membuat lingkungan menjadi lebih asri atau lebih sejuk. Manfaat yang kedua, jika pohon telah tumbuh besar, dapat menahan erosi dan banjir. Anak-anak tahu erosi itu apa? Ya, tanah longsor ya. Jadi, pepohonan yang besar itu dapat menahan tanah yang longsor. Manfaat yang ketiga, akar-akar pohon dapat menahan air hujan sehingga menambah persediaan air pada tanah. Ketersediaan air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air bersih selalu tersedia di bumi karena mengalami siklus air. Nah, jadi dari terjadinya siklus air ini dapat memberikan ketersediaan air yang melimpah bagi kehidupan manusia. Setiap hari kita memerlukan air untuk beraktivitas. Jadi, manusia membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari. Nah, contoh aktivitas manusia yaitu untuk minum, untuk mandi, untuk memasak, untuk menanam pohon, untuk mencuci baju, bahkan untuk mencuci piring. Nah, tentunya masih banyak kegiatan yang lain dari aktivitas manusia yang membutuhkan air. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan meminum, namun ada pula air yang sebaliknya. Nah, kualitas air sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam kualitas air ini tentunya ada syarat-syaratnya ya. Bagaimana sih syarat kualitas air yang baik itu? Syarat air yang berkualitas baik. Syarat yang pertama ada syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi. Nah, syarat fisik meliputi tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau bisa dikatakan sejuk. Dan syarat yang terakhir, tidak meninggalkan endapan. Lalu syarat kimiawi yaitu meliputi tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Yang terakhir, syarat mikrobiologi yaitu meliputi tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti yang menimbulkan penyakit disentri, tifus, dan kolera jika dikonsumsi oleh makhluk hidup. Makhluk hidup itu diantaranya manusia, hewan, dan tanaman. Nah, anak-anak, kali ini kita masuk pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dalam video ini, Ibu sudah menampilkan teks non-fiksi yang judulnya Air untuk Kebutuhan Sehari-hari. Mari kita baca bersama-sama. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar.
Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lainnya seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampungan yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambah sejumlah kecil gas kalorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa air itu, dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan latihan kepada kalian sebagai pengujian sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, untuk pertanyaan pada bagian A ini meliputi mata pelajaran IPA. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa syarat-syarat air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Yang kedua, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Latihan soal yang kedua, ayo berdiskusi. Informasi apa yang dapat kamu temukan pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari? Tulis dalam bentuk peta pikiran berikut. Jadi, anak-anak tugasnya untuk menuliskan informasi penting yang terdapat pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari yang sudah tadi kita baca bersama-sama. Nah, dituliskan dalam buku catatan kalian dalam bentuk peta pikiran yang sudah Ibu contohkan pada video. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Coba bagaimana perasaan anak-anak? Senang bisa belajar bersama Ibu? Nah, Ibu harap pembelajarannya menyenangkan ya. Jadi kesimpulannya kita belajar tentang apa saja sih tadi? Ya, kita belajar tentang reboisasi. Nah, apa itu reboisasi? Kemudian di mana kita bisa melakukan reboisasi, lalu tujuan dan manfaat reboisasi. Lalu kita belajar tentang apa lagi ya tadi? Ya, kita belajar tentang kualitas air yang baik, syarat kualitas air yang baik. Nah, syarat kualitas air yang baik itu ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama, syarat fisik. Yang kedua, syarat kimiawi. Dan yang ketiga, syarat mikrobiologis. Nah, dan yang terakhir kita belajar tentang mencari hal-hal yang penting yang terdapat dalam teks non-fiksi. Nah, cukup sekian dari Ibu. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya di grup WhatsApp. Nah, langsung saja kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.